Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah wasbiru. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bi imamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisan yafqahu qawli. Saya dapat surat dari muamalat. Suratnya diantaranya dikasih waktu jeda, itu pintar dia. Masih jeda cuman sehari, 2 hari kayaknya. Jadi disimpan di pagi-pagi, nggak ke saya di dekat pagar gitu. Untuk ditemukan istri saya gitu. Nah ternyata nanti pilihannya ketika saya datang, kalau saya nggak datang itu rugi, Kenapa? Di situ ada pilihan tidak hadir gitu. Jadi kalau tidak hadir dicoret sama dia gitu. Tidak hadir segala macam-macam. Terus isinya adalah di samping dia ngomong-ngomongkan bahwa ini ada tunggakan saya, tanggal tunggakan, ini segala macam-macam, ada beberapa fasilitas, ada 5. Terus di sini ada undangan nih, ada undangan Jumat kemarin ya. Undangannya jam 1 sampai jam 15. Nah ketika Anda diundang seperti ini, jangan coba-coba dicuekin gitu. Ini kadang-kadang bisa jadi bumerang bagi kita kalau kita mencuekkan gitu. Karena sebelumnya juga saya sudah dapat, ada orang dari timnya ini balai lelang untuk nyurvei aset saya di kantor sama di ini. Di mana, di kos-kosan saya punya kos-kosan jaminnya 2. Satu kos-kosan di Tangkuban Perahu seluas 500 meter, 14 kamar. Dan satu lagi di ruko saya, workshop saya. Nah dia datang diantar oleh supir yang muamalat dari Surabaya, ngasih penilaian. Nah ini yang paling ingin saya kemukakan ya, untungnya kita pakai hukum positif aja. Ada peraturan Menteri Keuangan, kalau di atas 1 miliar, kalau orang mau ngelelang segala macam-macam itu harus lewat ini jasa apresial ya. Kalau hutang saya di muamalat itu kurang lebih 2 miliaran lah, anggaplah seperti itu. Satu jaminan yang di Tangkuban Perahu itu sekitar 6 miliaran, 6 sampai 7 miliar nilai jaminan saya. Karena tanah saya cukup mahal. Terus kedua yang di ruko saya itu sekitar 9 miliaran, 8 sampai 9 miliar. Jadi kan jauh jomplang dulu. Nah, kalau Anda nggak ngerti, kadang-kadang mereka ngelelang. Kalau seandainya terjadi lelang, itu nilainya ngepasin harga pinjamannya kita. Kadang-kadang beberapa kasus adalah orang yang diambil di lelang itu menjadi bancaan banyak orang, oknum bancaan gitu. Jadi asetnya, kalau di total kan aset saya berarti hampir berapa tuh? Anggaplah 12 miliaran lah gitu. Utang cuma 2 miliar gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti Anda di cashy atau di apapun di lelang itu tidak dapat apapun gitu. Atau paling dapat 1-2 miliar aja. Padahal kadang-kadang enggak gitu, karena biaya lelang besar segala macam-macam bla 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 lah seperti itu. Nah, terus apa yang dilakukan ya? Itu dia, karena saya tahu seperti itu. Saya ini kemarin kecelakaan ya, kena musibah, kepleset kenceng banget tuh. Jadi pinggang saya tuh sakitnya luar biasa, jatuh. Tapi meskipun jatuh gitu, karena ini penting. Ini sekarang saya baru bisa bawa mobil. Kemarin saya nggak bisa bawa mobil, saya pakai gokar ya, ke kantor juga. Terus istri saya yang jemput. Nah sekarang saya bisa bawa mobil, udah bisa mulai bawa mobil, saya mau ke kantor. Nah itu dia. Meskipun saya dalam posisi sakit, saya datangi dia sih banknya itu, bank muamalatnya. Dan alhamdulillah kalau bank Islam penerimaannya bagus, tidak serem juga gitu. Cuman Anda harus dimanapun kita harus kontrol dulu situasi dulu. Nah ketika datang kadang-kadang tidak dikasih pilihan, karena saya ngontrol situasi, saya ngevlog di situ segala macam-macam. Saya bilang juga ke dia bahwa saya kan punya ini, sebelum 2020 kan ada pertemuan saya, diajukan restrukturisasi dulu. Saya setuju restrukturisasi karena ekonomi saya tahun ini kayaknya bisa membaik dulu, tahun-tahun ke depan ini, beberapa bulan ke depan ini cukup membaik, nggak masalah restrukturisasi. Kenapa saya ambil seperti itu? Anggaplah saya bayar berapa juta itu, 5 juta atau 6 juta segala macam-macam per bulan, nggak masalah karena kalau di bank muamalat, di bank muslim Islam itu tidak kena denda, penalti dan yang lainnya gitu. Jadi cicilannya seperti itu gitu. Waktunya yang memang meskipun waktunya nilainya dikecilin, tetap kita masih bisa melakukan utangnya kita tidak bertambah lagi gitu. Kalau di bank swasta kan enggak gitu. Kalau di bank lain gitu, bukan syariah, ininya dikecilkan, terus ternyata waktunya diperpanjang. Biasanya anggaplah 30 juta menjadi hanya 10 juta itu, atau hanya 5 juta itu. Tapi nanti waktunya dipanjangin gitu.
ujung-ujungnya. Terus denda dan bunga denda yang sebelumnya itu dimasukkan, kalau kita restrukturisasi ya, dimasukkan menjadi pokok lagi gitu loh. Bukan kenceng ya jadinya. Itu yang kena jebakan Batman kalau Anda nggak tahu. Makanya Anda perlu tahu. Saya Pak tahu, bukan saya hanya teori sob, karena saya ngalami negosiasi segala macam-macam. Nah, supaya nggak kena jebakan Batman, ya Anda sering-sering ya lihat sini ya. Terus nah seperti itu. Nah, saya ngajukan itu, ternyata tapi ada pergantian pimpinan bank cabang, kepala cabang. Akhirnya nggak jadi dari 2019 Oktober itu. Desember sekarang udah lewat sini. Sebulan kemarin ada orang yang dari balai lelang itu. Nah, kalau orang dari balai lelang Anda harus terima, ya terima biasa, biarin aja apa yang harus dilakukan oleh bank dilakukan oleh bank. Saya ngevlog di situ di ini, kebetulan sekarang AR-nya yang megang saya itu X yang dulu, karena dia tahu sejarahnya. Dulu saya pernah ngajukan mau pelunasan satu jaminan mau saya tarik, gak bisa karena diikat dengan jaminan fasilitas kredit lain, jadi digabung gitu. Itu yang menyebabkan saya gak bisa melakukan itu. Ada uang 500 jutaan, padahal pinjaman saya waktu itu turun ya sekitar 300-an lah seperti itu. Mau saya ambil gak bisa karena diikatkan dengan yang lain. Itu yang menyebabkan saya berat, dan itu akhirnya kemarin saya bilang saya lunasi utang saya di BPR Legian, di tim likuidasinya segala macam-macam, udah keluar, udah sertifikat, karena saya mampu yang kecil-kecil dulu. Jadi kalau menyelesaikan utang yang kecil-kecil dulu yang mampu, yang dia mau gitu. Nah sekarang saya pakai strategi adu-adu. Jadi udah saya tawarkan ke muamalat gak susah, ya udah akhirnya saya lunasi yang bisa dulu, yang bisa, dan yang memberikan diskon pokok gitu. Jadi bukan hanya pokok doang, tapi diskon juga gitu. Jadi bayar bersetengahnya pokok yang dia ajuk, yang dia minta lo ya. Jadi kadang-kadang pokok itu beda antara persepsi kita dengan mereka. Kalau mereka adalah apa? Pokok itu yang terhutang dari kita, yang udah dicicilin. Contoh kita bayar hutang 3 juta, pokoknya emang yang dicicil cuma 1 juta gitu, sisanya bunga. Nah itu yang di pokok yang 1 juta dikumpulin, oh segini 500 menurut mereka, yang menurut kita enggak gitu. Menurut kita pokok itu adalah yang apa yang kita cicil dikurangi dengan apa yang kita terima gitu. Itu pokoknya. Kalau nanti minta kelebihan, ujung belakang negonya. Jadi menurut kita 150, menurut mereka 300, itu yang ribet gitu, atau 400 gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya ya udah. Oke, saya ngomong ke mereka, ke muamalat, bahwa saya sudah melunasi beberapa, dia boleh cek. Dan besok nanti saya akan buatin surat, saya akan kasih buat surat lunas saya ini. Bahwa saya sudah lunas di beberapa bank, di beberapa ini, supaya mereka yakin, karena itu seperti itu. Dan pilihannya ternyata ketika saya datang, kita harus kontrol makanya situasi itu. Ketika bisa kontrol, sampai AR-nya juga susah untuk ngomong, dia hanya nyodorkan surat itu. Surat itu kehadiran pertama, yang kedua solusinya, satu lunasi 14 hari. 14 hari, kedua setuju dilelang, ketiga tidak hadir, keempat tidak setuju. Nggak mau saya empat-empatnya. Jadi kita ini harus punya solusi. Jadi gini, mereka kan ngedikte aja, suka-suka mereka gitu ngedikte, kita juga sama gitu. Kita secara hukum positif kita sesuai gitu. Kenapa? Yang saya minta, saya tidak ngemplang, hutang saya bayar pasti gitu, saya selesaikan. Saya janjikan ke mereka semua, saya restrukturisasi. Tapi kedua, saya minta dipisah antara dua aset itu dengan kreditnya gitu. Sehingga kalau udah terpisah, saya bisa melakukan pelunasan salah satu-satu gitu. Jadi saya janjikan 2021 ini saya lunas satu sertifikat saya tarik, itu bisa saya jual, kayak enakan jadinya gitu. Terus yang kedua, saya jual yang nanti untuk lunasi, untuk menutupinya itu apa, saya mau jual kos-kosan saya atau gimana gitu, atau jual hal yang lain gitu. Jadi satu-satu saya minta gitu. Dan mereka nggak mau segala macam-macam. Pak gimana dicontohnya? Nggak usah tuh bang, saya kasih tulisan gitu di situ bahwa saya setuju, ada alternatif penyelesaian lain, tunggu surat dari saya, nanti Senin saya terbitkan. Jadi Senin, Selasa saya terbitkan suratnya ke mereka semua dan minta negosiasi gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi penting sob ya, di mana-mana kontrol itu penting gitu. Kalau kita bisa kontrol, kalau kita bisa tenang gitu. Kalau kita tenang, segala macam-macam, kita bisa kontrol sob masalahnya gitu. Jadi itu demikian deh, saya mudah menjadi pembelajaran. Kalau Anda terkesan segala macam-macam, tolong bayar saya ya. Bayarnya adalah terbaik Al-Fatihah, wassalatu Nabi, kalau Anda muslim tambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.